siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi qabla al-maut wa rahmatan dal maghfirati ba'da al-maut. Allahumma wa najatan minan nar wa lafan dal hisab qul wa nabada hadatsana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Nah, Habib Muhammad pesona menganten nih. Nah. Ya Allah, yang diingatnya siapa? Julaiha saja. Iyalah. Nih lain Habib Muhammad lain lah. Ini Julaiha Habib bae. Iya pang nih. Nang lain aja Habib lah, saya Habib lah. Nang lain aja Habib lah, harus ada Julaihaan. Kisah nang lain aja. Julaiha. Maka yang diingatnya adalah hanya itu. Panah seperti itu juga. Pada saat dia tenggelam, panah itu hilanglah semua hal yang ada. Sampai dia berkata, tidak ada yang ada alam semesta ini kecuali hanya ada Allah subhanahu wa ta'ala li wujudihi, yaitu panah pada wujud Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di situ maksudnya panah itu, panah itu adalah as-syuhud. Faqala al-mu'allif li Syekh Abdul Samad Al-Palimbani wa makna syuhudul wahdah fil kasrah. Makna memandang wahdah Allah yang esa itu, Allah itu kan maha tunggal, fil kasrah pada kehidupan yang bermacam ragam ini adalah syuhuduka bi annallaha ta'ala mawjudun fi kulli jarratil wujudi syuhudan zauqiyan la tasudan qauliyan au lafziyan. Tidak ada yang lagi yang dilihatnya kecuali yang saat itu, mungkin semenit, mungkin 10 menit, mungkin setengah jam, saat itu dia berkata tidak ada lagi yang ada nih kecuali Allah. Maha indah engkau ya Allah, maha agung engkau ya Allah. Subhanallah. Disangka istri Paloi mengucap indah dan maha agungnya istri Paloi, padahal Paloi waktu itu sedang terkonek dengan Allah, ya kah? Menyaksikan kebesaran Allah. Pada saat itu juga disebut orang itu sedang panah keadaan, ya kah? Panah. Maka saat orang sudah panah itu, maka itulah zikir yang tertinggi pada seorang hamba. Kenapa? Karena ini lebih dari sekedar ucapan, lebih dari sekedar di hati, lebih dari sekedar rasa di sirnya, tapi kesadaran yang menyeluruh tanpa diingatnya lagi apa-apa kecuali hanya Allah. Maka dia berkata tidak ada yang ada, la maujuda illallah, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Paham ya kalau lah? Nah, sampai kita di panah, berarti panah itu persoalan yang kemungkinan kita bisa melakukan. Jadi ketika orang berbicara tentang tidak ada yang ada kecuali Allah, itu maksudnya di alam hakikat, bukan di alam syariat, bukan di alam johir ini lain. Dia berbicara suatu keadaan kontak. Contoh, pian masuk ke alam lain tanpa pian sadari. Tuan A berbicara dengan Tuan B tentang kehebatan, kata Paloi dan Garbus ya. Kata Paloi, ayamku yang paling hebat. Kata si Garbus, ayamku yang paling hebat. Ayamku itu, kata si Paloi, berapa kali sudah di apa itu? Menang. Oh, menang. Sampai ditawar orang 20 juta. Oh, udah biasa aja tuh jar Paloi. Ayamku lebih hebat lagi. Asik nih diskusi nih. Pada saat itu Paloi dan Garbus sedang berada di alam apa? Hah? Alam ya namanya. Ya kalau alam ya lah. Bukan di alam jahil. Demikian juga orang panah yang tadi. Di alam mana dia? Alam mana dia? Alam hayalnya, ya kah? Disebut dalam ilmu tasawuf adalah pada saat itu dia berada pada alam ruh. Kadang dia disebut dengan alam hakikat namanya, ya kah? Nah, nyaman benar lah memahami panah dan baka. Nah, kita teruskan. Bila orang sudah berada pada keadaan itu, maka al-munkasaril qulub li ajrihil muwahhidil arifin,
patah hatilah dia kepada apa yang johir ini. Patah hati itu kayak orang patah hati, tidak ada hambar, tawar. Oh, yang hebat itu bukan yang johir. Yang hebat itu bukan BMW, mobil BMW. Yang hebat itu bukan mobil apa lagi macam-macam. Yang hebat itu ialah yang menciptakan alam semesta. Nah, nyaman kalah hatinya, sehingga nafsunya tidak lagi kemana? Mau cari apa di hidup di dunia ini kalau sudah dia ingat dengan yang maha agung, maha bijaksana ini? Tentu yang dikejarnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Sedikit lagi, maka orang itu berarti sudah menyatu dengan kebijaksanaan Allah. Arbabul ulum, dia berada di puncak ilmu. Wal aqlus sadah, akal yang paling terpimpin, akal kepemimpinan, akal yang paling bagus. Dia disebut juga dengan Khulafaur Rahman, khalifah Allah di muka bumi dari Tuhan yang maha pengasih. Karena nanti setelah dia fana, dia di dalam kehidupan sehari-hari biasanya dia hanya ingin berbuat kebaikan semata-mata. Kebaikan itu adalah gambaran tentang kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kehidupannya. Allah berfirman, "Fa'ahsin kama ahsanallahu ilaika." Berbuat baiklah kalian sebagaimana aku berbuat baik kepada kalian. Berbuat baiklah kalian kepada manusia sebagaimana aku berbuat baik kepada kalian. Mudah-mudahan dapat dimengerti, memiliki manfaat bagi kita semuaan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.